Ini pengalaman ya, Bapak Ibu semua, pengalaman dan juga eh, praktik baik ya, praktik baik selama saya mengajar dan juga dari referensi-referensi yang saya baca dan saya amati itu memang ketika mempelajari suatu topik itu apabila kita sebagai guru ingin lebih membuat siswa merasa tertarik kemudian interaktif itu yang pertama adalah menggunakan model dan simulasi yang interaktif ya. Karena saya guru IPA jadi ya lebih sedikit menjelaskan simulasi yang ada di situ ya. Nanti untuk topik lain seperti mata pelajaran lain maaf seperti pendidikan agama ataupun bahasa ataupun yang lain nanti bisa share ya, share ataupun nanti kita bisa diskusi. Nah, kalau untuk IPA itu kan banyak ya, ada biologi, fisika, kimia dan sebagainya itu pakai PET. Kemudian kalau yang lebih ke yang anti mainstream atau yang lebih bervariatif itu ada lab exchange di situ. Namun uh, agak bahasa Inggris ya. Nanti Bapak Ibu coba cari translate-nya di setting aja di Google Chrome, setting kemudian translate ke bahasa Indonesia. Kalau yang lokal itu ada rumah belajar ya dari Kemendikbud. Kalau yang untuk guru musik atau yang ingin refreshing sejenak itu pakai ini musiklab.com. Ini untuk main musik kemudian uh, ya pokoknya di situ ada hal-hal yang menarik di situ ya. Nanti kita bisa coba. Kemudian kita bisa juga pakai Stellarium. Nah, di situ. Sebenarnya kalau model dan simulasi itu tidak harus pakai teknologi, tidak harus pakai laptop, kemudian handphone. Model itu berarti istilah lainnya adalah alat peraga ataupun alat yang bisa digunakan di kelas gitu ya. Jadi tidak terpaku pada layar ya. Misal kalau um, apa itu pendidikan agama Islam itu kan ada bab untuk memandikan jenazah gitu ya. Ya pakai model boneka atau apa gitu. Boneka dimandikan gitu kan. Kalau untuk pelajaran bahasa simulasinya ya interaktif pakai AI ya ada juga AI untuk bagaimana kita bisa berbicara dengan layar. Nah, layar itu menjawab. Nah, itu ada interaktif di situ. Saya belum mencantumkan di situ ada AI yang bisa berbuat seperti itu. Nanti kita bisa diskusi dan bisa uh, menambahkan ya. Nanti saya tambahkan apabila saya masih ingat ya alamat websitenya itu apa ya. Kemudian uh, coba kita akan buka satu contoh salah satu saja ya Bapak Ibu semua yang musik lab Chrome di situ. Nah, ini adalah musik lab Chrome. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Nanti bisa dimainkan saja ya, bisa berkolaborasi juga. Kemudian kalau untuk yang coding ataupun informatika juga ada ya. Nanti saya sisipkan lagi untuk websitenya karena untuk yang lain itu agak berbahasa Inggris jadinya takutnya membuat kesusahan ya. Nah, nanti saya akan tambahkan yang coding dan juga yang informatika. Karena beberapa diklat itu saya yang memanfaatkan itu apa namanya memanfaatkan aplikasi coding yang bisa dijalankan dengan mudah begitu. Nah, yang kemudian yang kedua, tadi saya lihat di polling itu atau survei, saya melihat Bapak Ibu itu ada yang menulis game based learning atau gamifikasi. Nah, ini saya jelaskan di sini sebagai tambahan wawasan baru, khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu semua. Dan ini sudah saya berikan diklatnya di beberapa di pertemuan yang lain ya. Jadi ini adalah hal yang berbeda Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar kata game based learning dan juga gamifikasi itu sebenarnya hal yang berbeda. Nah, game based learning itu kan artinya adalah pembelajaran berbasis game. Jadi game yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, kalau gamifikasi berarti ada game yang fikasi. Nah, fikasi itu adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang ditambahkan dalam pembelajaran. Unsur-unsurnya dari game itu. Misal
Yang paling mudah adalah pakai Quizzes atau pakai BlueKit ya atau GameKit. Nah, itu ada atau Wordwall itu bisa juga sih ya. Gamifikasi adalah bagaimana kita menambahkan rewards, kemudian poin dan juga ada hal-hal tertentu ya untuk digunakan dalam pembelajaran seperti Duolingo. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini ada namanya permainan engklek ya. Bahasa Indonesia adalah engklek. Kalau bahasa Inggrisnya adalah hopscotch. Nah, ini. Nah, di sini hopscotch ini atau engklek bisa dijadikan tiga hal sekaligus. Yang pertama adalah game. Nah, game ini adalah ya permainan biasa yang mana itu pesertanya atau playernya itu menempatkan objek untuk diletakkan di kotak 1 sampai 10. Nah, si playernya itu melakukan engklek sampai sebanyak-banyaknya begitu ya. Nah, itu. Intinya itu bagaimana dia bisa menyeimbangkan badan dengan engklek dan juga lolos dari apa itu menginjak garis ataupun yang lain. Bapak Ibu tahu lah ya permainan engklek seperti apa. Nah, permainan engklek ini bisa dikembangkan menjadi game based learning. Nah, contohnya adalah pembelajaran matematika. Nah, di pembelajaran matematika itu ada namanya bilangan ganjil dan genap atau angka ganjil dan angka genap. Misal, kalau kita guru matematika, nah kita pengen nih siswa itu bergerak gitu kan. Kan kalau cuman belajar hitung-hitung angka genap ganjil kan siswa bingung gitu ya. Nah, ini bisa dibuat di lantai atau di lapangan, garis-garis seperti engklek di situ. Nah, kalau angka genap berarti warnanya hijau. Kalau angka ganjil warnanya biru. Nah, di situ siswa belajar tentang angka genap, angka ganjil. Nah, nanti Bapak bisa memvariasikan ya. Kalau di angka ganjil itu yang engkleknya kaki kanan. Kalau kenapa engkleknya kaki kiri? Nah, di situ bisa belajar seperti itu atau dikembangkan dengan hal yang lain. Di situ adalah intinya game based learning. Jadi siswa merasa sedang bermain padahal sedang belajar begitu ya. Nah, di situ. Jadi game based learning ini memang berbasis dari games ya. Jadi bukan bukan hal yang sama dengan gamifikasi ya Bapak Ibu semua. Ini saya ambil referensi dari buku luar negeri, jadi memang memberikan wawasan bagi saya khususnya karena kemarin-kemarin saya menganggap hal tersebut adalah sama, ternyata berbeda. Nah, dari game based learning ini bisa dijadikan menjadi gamifikasi. Nah, gamifikasi ini memang um, ada hal-hal yang unsur tambahan ya. Ini kalau kita baca di sini, ini ini dikaitkan dengan uh, struktur organisasi ya begitu ya ataupun menghitung tadi angka-angka ganjil genap. Nah, misal kalau sudah bisa misal level 1 ya, level 1 itu penjumlahan 2 digit, level 2 penjumlah pengurangan 2 digit, level 3 penjumlahan 4 digit dan sebagainya. Nah, kalau sudah sampai level 4 kita kasih reward atau bonus. Nah, itu. Ketika seperti itu siswa akan merasa tertantang dan merasa senang gitu. Intinya games itu membuat siswa merasa semakin tercandu itu ya semakin menarik. Nah, seperti itu semua ya. Intinya seperti itu. Nah, ini contoh platform gamifikasi dan juga game based learning di sini. Saya akan tunjukkan ya. Ada Kahoot, ini lebih ke tadi bisa gamifikasi ya. Gamifikasi. Kalau BlueKit juga gamifikasi, GameKit gamifikasi ya. Kalau yang game based learning seperti ini ya Bapak Ibu semua. Minecraft itu ya Minecraft, kemudian ada apa itu Minecraft satu, pokoknya yang games ya, games yang benar-benar games tapi itu untuk pelajaran ya. Jadi bukan 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 pelajaran yang diberikan unsur-unsur tertentu ya.
Nah, unsur-unsur tertentu tadi adalah ada rewards, ada poin dan sebagainya. Ada kelas 7 ini memang mirip pemberian poin begitu ya. Nah, nanti kita coba ya, coba untuk membukanya. Nah, yang ketiga adalah kita akan membaca di sini ada topik nomor 3 mengkaitkan dengan dunia nyata. Nah, di situ pengalaman ya, pengalaman memang memberikan guru yang terbaik di situ. Menurut saya ini cocok ya, cocok dengan kondisi yang ada ketika tidak ada listrik, barangkali ketika mati listrik atau mati lampu itu kita pindah ke keluar kelas ya, belajar di luar kelas, kemudian mengeksplorasi alam sekitar. Nah, bisa juga bermain peran tadi, bermain peran, kemudian project based learning dan sebagainya.